Sinema. Berita yang paling Tidak update. Karena kita kontennya bakal Cuman sebulan sekali Sebulan aja sih. sekali. Jadi kayak emang udah gak update banget. Tapi perkenalan dulu kali ya. Iya. Hai, gue Riba. Gue anak magang, graphic designer. Dan gua Azib, gua anak magang juga, creative writer. Dan Berita Sinema ini bakal ngebawain berita-berita seputar sinema ya, sebulan kebelakangan. Karena kita tidak update ya, jadi rata-rata beritanya tuh udah terkubur sama berita-berita lainnya gitu. Iya benar Oke, sih. gimana nih? Kita mulai aja nih. Yoi, lanjut. Baiklah. Yang pertama apa nih, Sid? Jadi, film Kadet 1947 mendapat banyak sambutan positif dari penonton di Indonesia. Bahkan film tersebut telah banyak ditonton sejak tayang di Netflix pada 7 Juli lalu. Tuh, film Kadet tuh masuk kategori film paling banyak ditonton di Indonesia loh. Iya sih, gue tuh tahu film ini tuh juga dari bapak gue. Terus dia tuh langsung hype banget, dia nge-share di grup terus kayak ini bagus nih. Tapi gue belum nonton sih, dia udah nonton. Terus katanya ya emang menarik karena film lokal. Terus dia juga rame banget nih, bisa sampai kayak masuk top list di di Netflix gitu. Iya sih. Gua soalnya ini kan filmnya perjuangan gitu ya kan. Terus dapat antusiasme dari penonton di Indonesia tuh Iya. sangat wow sekali karena rata-rata kan biasanya orang yang ikut film-film mainstream aja kan, kayak ya film-film horor atau film-film keluarga kalau di Indonesia. Iya benar-benar. Kayak kalau film perang tuh emang audiensnya kadang ada, kadang enggak gitu kan. Iya, Kayak biasanya tergantung gitu. bapak-bapak. Iya bener. Gua bapak-bapak, gua nonton. Pantesan bapak gue juga seneng gitu. Iya, biasanya kayak gitu sih. Bapak-bapak suka film perang. Betul. Ayo kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, ini sempat menggegerkan juga ini. Saya juga terkejut. Apa tuh? Jadi sutradara James Cameron mengakui jika mengerjakan film Avatar cukup memakan banyak waktu. Sedangkan di lain sisi dia juga memiliki proyek lain untuk dikembangkan. Wah, ini sih padahal kan kayak orang-orang kayak udah hype banget kan Hype banget, Avatar. 2 tuh Avatar. mau keluar tapi kayak kaget juga kalau tiba-tiba dia mundur gitu. Padahal kan yang pertama kan udah kayak sukses banget. Enggak, dia ini jadi ini katanya tuh dia bakal kayak ngasih tugas sebagai sutradara itu ke sutradara lain. Tapi buat Avatar yang keempat dan 5 kalau nggak salah. Oh, jadi bukan yang bukan yang Iya, sekarang ini? jadi bukan yang ini, tetap dia yang ngerjain. Cuman oke. sangat disayangkan sekali. Iya. Karena treatmentnya pasti bakal kerasa banget bedanya ya. Iya, karena kan dia kayak nggak tahu ya, kayak Avatar yang pertamanya itu sampai sekarang masih memorable sampai sekarang Sangat aja. memorable gitu. Yang kedua ya sekarang orang-orang juga masih kayak nungguin meskipun udah kayak jaraknya tuh jauh banget. Bener-bener jaraknya jauh banget. Lanjut ke berita berikutnya. Nah, jadi Universal buka suara usai bioskop Inggris larang tren TikTok Minions The Rise of Gru. Nah, jadi di Inggris itu nggak di Inggris aja sih, di mana-mana tuh banyak tren orang nonton Minions itu pakai jas gitu. Jadi kayak mau ke wedding, mau ke acara penting iya, gitu. Banyak orang di TikTok hype banget, tapi kok dilarang tuh gimana ya? Gue tuh sempet baca tuh, jadi orang-orang larang tuh karena bikin ganggu suasana di bioskop. Jadi sebenarnya yang lebih orang yang ngelarang tuh sebenarnya orang-orang di bioskop ya, padahal kayak audiens lain. Sama gue juga sempat baca tuh, jadi sebenarnya si Universalnya tuh seneng dengan ada tren itu kan, jadinya bikin si Minions itu jadi banyak peminatnya gua kan. setuju. Karena dan orang-orang yang bikin tren itu kan juga karena sebenarnya mereka udah nonton dulu pas mereka masih bocah, terus sekarang mereka udah iya kuliah itu jadi kayak pakai jas tuh kayak ya seru aja gitu sama Iya. teman-teman, kayak konyol-konyol gitulah kan, filmnya juga kurang lebih gitu ya, kayak konyol-konyolan gitu. Iya bener. Sebenarnya gue kalau di Indonesia ada kayak gitu gue seneng sih, gue bakal kayak weh. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu sih, biasanya Iya beberapa sih. doang sih. Kayak gengsinya tinggi deh. Iya, lanjut Bener-bener. ke berita berikutnya. Jadi ada film Indonesia baru nih guys. Jadi penuh adegan menegangkan, trailer mencuri Raden Saleh memperkenalkan sejumlah karakter ini. Oh, ini gue udah lihat nih dan gue sangat hype dengan film ini karena di trailernya tuh wah gila, actionnya kejar-kejaran mobil, drift, bahkan ada klip di mana kayak kameranya tuh kena pintu gitu kan, kayak itu makin bikin gue penasaran ini film gimana sih. Iya, terus setahu gue tuh ya lumayan kayak ada aktor-aktornya juga yang zaman sekarang gitu lah, yang anak-anak muda. Kita kayak lihat siapa aja nih. ada Iqbal, ada Angga, Iqbal. terus ada Angini Haq, terus siapa lagi tuh, ada Rachel Amanda, Umay Shahab, sama Ari Irham. Oh, Agni gue nonton tahu dia dari film Wiro Sableng.
Dia juga di itu kan di KKN. KKN dia juga. Wah, pasti masa kalian nggak tahu. Iya. Tapi menarik sih emang, kayak maksud gue kayak gue penasaran aja sama actingnya mereka gimana tadi filmnya tuh bawain ceritanya tuh gimana sih kayak Jadi seru sih. Kurang lebih ini ceritanya tentang apa sih? Tentang ini ya. Tentang kayak pencurian sebuah lukisan. Jadi kalau mereka bisa berhasil mencuri lukisan itu akan mendapatkan uang sebesar 3 miliar nih. Asik sih. Tuh, jadi kayak wah ngerencanain Iya. misi pencurian tuh. Iya, ternyata. kalau udah kayak film-film pencurian tuh yang seru tuh behind the kayak behind the plan-plannya plan gitu planning ya. waktu ngeplannya gitu Iya kan. kan, terus tadi kalau ada yang miss atau Kayak apa Money nih, Heist. aduh, iya benar-benar asik banget sih. Money Heist kan bukan ngerampoknya, lebih ke di belakangnya itu kan yang seru kan. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Ini nih, ini lagi heboh nih juga nih. Film Everything Everywhere All at Once, apa tuh bacanya? All at Once. All at Once. Bahkan bisa viral. Ada adegan yang dihapus. Wah, ada adegan yang hapus. Jadi kalian yang nonton di bioskop mungkin nggak nonton keseluruhannya. Nah, di sini dibilang katanya awalnya ini film itu durasinya hampir 3 jam. Ya, nggak kaget sih, maksud gue itu aja udah berasa lama, tapi kayak 3 jam apa lagi sih, tapi buat gue pasti banyak yang bisa dieksplor karena kan itu. Tapi betah nggak lu nonton film 3 jam? Film ini ya? Everything, kalau buat Everything gue iya rela. Gue aja sampai nggak sadar Iya gitu sih. loh. Cuman gue kayak sempet gue malah ngira kan ada tuh yang dia kayak fake scene kayak udah kayak di end padahal itu bukan kan. Oh, iya, gue iya, udah kayak hah masa gini doang sih ya. Oh enggak ternyata. Iya, Terus gue ternyata. kayak mungkin kalau 3 jam seru kali atau Seru nggak tahu ya? sih, mungkin agak-agak bosen, nggak tahu sih, Dan tergantung. katanya yang kita tonton bioskop tuh cuma 2 jam 19 menit. Sisanya tuh apa yang dibuang tuh? Iya. Nih disebut nih ada 3 adegan. Yang pertama itu sebenarnya itu ada adegan di mana si karakternya ini nyelamatin anaknya gitu di lubang hitam gitu. Tapi nggak ada di sini. Gitu. Mungkin agak spoiler ya kita ya. Sorry ya. Yang nggak Skip tahu aja, sih skip sebenarnya nggak tahu sih ini kan di bagian mananya lagi. Iya. Lagian nggak ada juga. Iya, cuma nggak tahu nih masuknya kemana. Kan ada di cut. Jadi dia nih ada lagi adegan di mana dia menghadapi 2 musuhnya, yaitu mentor yang ngajarin kungfu, ada itu Oh iya yang iya. rambut putih kalau nggak salah ya. Terus ada Debbie itu yang anjing. Wah, anjing. Oh iya. Itu kan Kejam sekali. kan tuh pendek banget juga, mungkin sebenarnya tuh lebih panjang Panjang kali ya, cuman dipotong aja ya. Oh ini ada adegan bertarung tapi berhenti karena si Debbie dapet telepon dari anaknya minta izin untuk ke pesta ulang tahun. Wah absurd banget sih, cuman ya udahlah emang nggak bisa lah, lama-lama mungkin mereka juga consider penontonnya. Ini juga nih, anjir, gue juga baru tahu nih tangan hotdog yang di itu ternyata bukan pakai CGI. Hah? Bukan pakai Buset. CGI. Jadi hotdog beneran nih atau beneran? Jadi dibikin tangan gitu pakai bahan gitu kayak mirip manusia gitu, terus dicetak. Aduh gila. Waduh, itu sih emang paling absurd lah. Itu gimana coba? Aduh idenya tuh emang. Emang sutradaranya agak ini sih. Terus Oh, yang ini nih, gue notice iya, banget gua nih notice kelihatan banget. Yang apa namanya? Ada scene-nya yang kalau diambil dari still premiere-nya Michelle Yeoh pas Iya. di Crazy Rich Asians. Crazy Rich Asians. Gue tuh pas ngeliat tuh kayak pas yang itu kan cepet banget kan flashbacknya, terus gue kayak ih Crazy Rich Asians kayak oh, Benar, oke benar. berarti sebenarnya ada beberapa mungkin emang dari kehidupan nyatanya Michelle Yeoh aja gitu. Iya, dan itu sangat kreatif banget. Iya bener, pinter banget. Oke, lanjut ke berita selanjutnya nih. Wah, ini Waduh. sempat viral nih kasusnya Ini nih. viralnya panjang banget sih, gue aja sampai Gue ngikutin loh, lumayan. Gua juga ngikutin nih. Lumayan loh gue nonton live-nya. Jadi ini sebenarnya udah agak basi banget sih, cuman pasti orang-orang juga masih penasaran. Johnny Depp bantah ditawari 4,4 triliun rupiah untuk kembali ke Pirates of the Caribbean. Gue pas tahu berita ini, gue sebenarnya juga sedih gitu kan, kayak ya berarti udah gak ada Jack Sparrow lagi Iya. dong. Gue tuh suka banget sama Pirates of the Caribbean, tapi kayak tahu pas isunya ini tuh juga ya jadi orang juga mikir kali kayak ya gue udah dipecat, pada gue nggak, bukan gue doang salah di masanya, tapi ngapain juga gue baik ya, gue Iya, ngerti sih. benar-benar. Gua pernah denger dia ditawarinnya aja, cuman gua nggak tahu ternyata ditolak. Iya dia nolak akhirnya Gue pas kayak udah seneng kayak wow. iya ternyata. jadi kayak pas midway lagi trialnya itu tuh yang sama Amber Heard tuh dia ditawarin terus dia benar langsung nolak karena kayaknya si Disney tuh mulai ngeliat oh ternyata tuh ada 2 side lah dari ceritanya Iya, mereka ini. Saya menurut gue ya telat juga sih, kayak mungkin dia udah kesel juga lah kalau tiba-tiba dipecat. Iya, nggak kelar-kelar nih kalau bahas Johnny Iya Depp. Johnny nih. Depp sama Amber Heard tuh Amber udah Heard emang udah, udah aduh. kuat lah, udah nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Bener. Gossip of the year emang. Mari lanjut lagi kita. Christian Bale
bersedia perankan Batman lagi. Asalkannya apa? Gue juga kayak wah Christian Bale. Gue soalnya nonton Batman tuh gue suka yang garapan Nolan doang, yang Dark Demi Knight apa itu. sih? Yang paling baru gue juga suka sih, cuman kayak Yang The Batman itu ya. Iya, yang sama itu gue itu bahkan gue nggak nonton. Nah, jadi katanya dia mau memerankan Batman lagi, asalkan yang ngegarap itu Christopher Nolan. ya sulit sih itu emang, cuman mungkin Nolannya mau nggak? nah iya makanya maksud gue kan sekarang udah ada versi barunya nih sama Iya. Matt Reeves sama Robert Pattinson. Kayaknya kecuali kayak mereka ternyata diam-diam memang lagi ngerencanain di belakang sih, mungkin aja. Mungkin ya, nggak tahu ya. Tahu. Mungkin ada cerita lain, nggak tahu deh. Iya kan sama lah, multiverse kan jadi tema di Ya gue nungguin mana-mana. juga ya. Semoga Nolan mau terus Christian Bale main lagi ya. Soalnya keren banget dia kalau jadi Batman. Acting dia bagus banget sih. Iya benar. Lanjut. Jadi calon film Korea terlaris sepanjang masa, The Outlast 2 sukses raih 12 juta penonton. Wah, apa nih The Outlast? Gue belum nonton nih sebelumnya. Lu tahu apa nih tentang The Kalau Outlast? The Outlast sih gue taunya ini, gue sebelumnya nggak nonton sih yang satu, tapi ini katanya sempat apa ya, dapet kayak film. Kalau di Indonesia kan KKN kan. Nah ini yang paling banyak ditonton tuh di Korea tuh film ini The Outlast 2 nih. Oh, ini kayak Gue tahu karakternya sih Ma Dong Seok nih. Gue sering lihat dia suka jadi apa, preman mafia gitu. Kalau Son Seok-gu ini gue nonton di drakor gitu. iya, gue juga kenal dan dia kan orang-orang ngomongin dia di drakor ya. Mungkin Emang keren mereka ini. Wah, cuman ya wajar sih dapat 12 juta penonton. ya gue harus nonton sih. Gue belum pernah sih nonton yang pertama. Habis ini nonton kita. Iya, gas. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Brad Pitt bakal resign dari dunia hiburan dalam waktu dekat. Hah? Kenapa nih? Tiba-tiba mau resign tuh gimana? Iya, aktor tersebut dengan jelas menganggap karir filmnya akan mereda alih-alih naik lagi. Dia pesimis guys. Oh, Dia pesimis. oh dia merasa udah di ujung karirnya gitu sih Iya. ini kelihatannya. Padahal mah keren-keren aja Brad Pitt. Waduh. Iya, dia maksud gue kayak audiensnya tuh dari yang zaman generasi orang tua kita sampai generasi kita tuh kayaknya masih terus terkenal mungkin. Dan maksud dia kan maksud gue juga banyak artis-artis yang udah kayak tua gitu kan, yang kayak Iya sih, Meryl udah tua. Streep siapa gitu yang udah benar-benar. Tapi kan tetap main. Iya, masalah Iya. dia baru 58 dah. Iya Ini sih. sih. Ya, harusnya nggak gitu kan, banyak peran-peran yang lebih cocok buat dia kan, nggak harus jadi Brad Pitt yang cool muda gitu terus kan, nggak selalu gitu. Tapi mungkin Ya, nggak tahu emang keputusan dia ya. mungkin emang dia udah merasa ini titiknya dia udah suksesnya dia Tapi kali ya. katanya dia mau main film lagi nih di Bullet Train sama Babylon Oh, katanya. Cuman kita tunggu aja, kita tunggu filmnya. Nah, lanjut ke berita berikutnya ini. Terkenal ketat, ex pengacara Marvel buka konsekuensi jika aktor bocorkan spoiler film. Nih, Waduh. kan viral tuh Tom Holland Tom gitu. Holland, Mark Ruffalo Mark tuh Ruffalo juga. Aduh, mereka tuh Aduh. emang paling. Kadang tuh gue mikir tuh cuman gimmick marketing aja, terus tapi ternyata emang mereka nggak sering nggak sengaja aja nggak spoilers. Gue kayak terus gue kayak ya udahlah, dia sama aja kayak orang biasa. Nah, kata si pengacaranya ini, si Paul Sarker. Nah, kalau aktor ngebocorin rahasia, artinya dia sama saja dengan pelanggaran kontrak. Jadi bisa dituntut atas kerusakan gitu kan dari karyanya gitu. Nah, tapi kalau Tom Holland sama Mark Ruffalo justru meningkatkan antusias penonton. Ya benar. Jadi dia nggak kena gitu. Jadi kayak jatuhnya marketing gitu loh. Iya kan tuh kan sebenarnya tuh ini gimmick atau apa, tapi mungkin ya emang mungkin ada di kontrak mereka, tapi juga ngelihat jadi karena mereka udah berkali-kali kali ya, Berkali-kali. jadinya kayak oh ya udahlah ini juga Ya, sukses. gue Kayak- juga nggak heran kalau Tom Holland ngebocorin gitu kan. Gue juga udah nggak Ya heran. kan kadang juga kita percaya nggak percaya juga kan, ini bener apa enggak nih Iya, kayak gitu iya. kan. Ya benar. Nih Berita yang terakhir nih buat hari ini. sebagai penutup juga ini. Pengabdi Setan 2 The Communion rilis trailer, tayang 4 Agustus 2022. Waduh, gue udah lihat ininya, marketingnya sih di KRL. Waduh, Gila. gimana? Di berita-berita serem banget. Kayak ayo pulang diantar sama ibu. Aduh. Masuk sini sama Ditaruh ibu. di gitu. KRL gitu, gue sih kayak Iya, gitu takut. sampai di kayak di terowongan gitu ada juga. Anjir, gue belum lihat sih trailernya buat yang Pengabdi Setan 2, tapi yang pertama aja buat gue emang serem sih. Gue kayak
banyak kagetnya gitu, apalagi yang ya enggak lah, tapi tahu sih, semoga yang ini juga sama menakutkan. Ya kita tunggu, kita lihat trailernya. Sebenarnya gue juga bukan penggemar film horor, cuman film ini nih kalau Pengabdi Setan tuh selalu terdengar di telinga saya gitu. Ya. Apalagi yang terbaru ini. Karena kan juga sutradaranya Joko Anwar kan juga kenal gitu lah ya, jadi kayak makanya jadi kayak hype banget nih, pasti juga audiens di Indonesia kan seneng banget kan nonton horor, jadi makanya rame di mana-mana diomongin. Oke. Ya kita udah nyampe penghujung nih, udah semuanya berita kita bacain. Maaf ya kalau kita kurang update, mungkin kalian udah tahu ya, cuman kita kayak ngulangin aja gitu. Ya nggak apa-apa sih, biar kalian tuh inget juga tuh sama, biar familiar juga sama kita. Jadi sekian dari kita dari Berita Sinema. Jangan lupa kalau ada berita-berita baru komen-komen di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Di komen juga kalau punya komen. tagline yang bagus buat kita, karena kita masih ongoing nih mencari. Oke, terima kasih. Dadah. Dah.